depan. Itu sementara data yang sudah masuk di sini ada 15 yang sudah menjawab ya. Jadi baru 15 dari kurang lebih peserta kita ada sekitar 300. Nah, nanti kami tutup jam 2 lebih 15. Nanti kalau cuma 16 orang ya nanti kurang apa ya, responnya mungkin atau sinyal di tempat masing-masing yang kurang bagus. Iya, sementara baru 16 dan Madianya baru 5, yang lainnya adalah Wira. Mungkin nanti dari teman-teman Madya, apakah sudah tershare semua soalnya untuk kuisnya. Jadi nanti kuis ini adalah saya bagikan di awal agar ketika nanti sudah selesai webinar ini sudah ketahuan siapa sih nilainya yang paling tinggi dan nanti bisa kita sampaikan ke Mas Ali untuk mendata. Terus nanti saya kirim di grup dan disilakan nanti ditambahi nomor HP-nya. Kalau nanti setelah itu kami serahkan ke PMI Kabupaten Kebumen untuk dikirim kuota ya. Jadi nanti ada 5 dari PMI Madya dan 5 voucher ataupun kuota untuk PMR Wira. Ada yang nilainya bagus, ada yang ya masih standar, belum lihat videonya mungkin apa ya. Baik, sambil menunggu yang lain masuk, kita akan belajar materinya. Ya, monggo bisa di-share materinya, Mas Ali. Jadi webinar ini sebagai salah satu kegiatan dalam rangkaian peringatan UT ya, hari ulang tahun PMI ke-76. Di samping beberapa kegiatan yang lainnya, salah satunya adalah kegiatan donor darah, kegiatan nanti malam ada penyerahan atau apa ya, launching bulan dana gitu ya, launching bulan dana. Nah, mungkin teman-teman pada bertanya, kok PMI selalu ada bulan dana sih gitu. Nah, teman-teman tolong sampaikan ke tetangga, ke saudara, ke keluarganya bahwa bulan dana PMI itu sebagai salah satu pelaksanaan dari prinsip kemandirian. Jadi kegiatan PMI itu bersifat mandiri, tidak bergantung seluruhnya kepada pemerintah. Ini pemerintah nanti dalam bentuk hibah ya, tapi untuk kegiatan yang sifatnya tahunan, bulan dana ini merupakan sebagai salah satu prinsip kemandirian organisasi PMI. Jadi ketika ada yang tanya, apa sih PMI kok banyak, kok bulan dana di berbagai tempat wisata mungkin ya ada bulan dana, ditarik bulan dana, mungkin ke instansi-instansi juga ada bulan dana. Yaitu semua adalah untuk kembali ke masyarakat. Bagaimana PMI telah bekerja semaksimal mungkin secara profesional, mandiri agar dicintai oleh masyarakat. Kalau melihat berita-berita, teman-teman bisa melihat bahwa PMI menyediakan salah satunya adalah donor. Kenapa sih saya udah donor kok untuk dapat darah kok saya harus bayar gitu ya. Mungkin ada pertanyaan semacam itu. Nah, ternyata untuk membayar itu yang digunakan untuk membayar adalah proses pengolahan data. Contohnya dalam kegiatan donor darah ada 50 kantong umpamanya nih. Nah, belum tentu ke 50 kantong ini bisa digunakan untuk transfusi karena harus diolah terlebih dahulu, dan ketika diolah kok terdapat mungkin penyakit atau mungkin bakteri atau mungkin yang lainnya, maka darah itu tidak bisa terpakai. Nah, pengolahan itu memerlukan biaya yang cukup banyak dari kantong darahnya, dari prosesnya dan seterusnya. Itu yang mengapa kok darah harus membayar. Yang membayar adalah untuk prosesnya, bukan untuk membeli darahnya. Gitu. Silakan besok mungkin kita akan berkumpul di PMI Kebumen ya saat penutupan atau mungkin di tempat lain. Nanti teman-teman bisa melihat bagaimana sih prosesnya, bagaimana sih darah itu bisa dipecah-pecah ya.
diambil plasmanya, diambil resisnya dan seterusnya. Baik teman-teman, adik-adik, kita akan belajar tentang pertolongan pertama. Kalau kemarin yang sudah saya share melalui channel YouTube, ya, pengantar ya, pengantar putus. Ya, sebagai pengantar kita belajar tentang pertolongan pertama. Karena tanpa kita tahu tentang anatomi tubuh manusia, maka kita akan kesulitan jika kita nanti praktek kembali. Banyak tungkai ya, tungkai itu bagian mana. Nah, terus lengan atas mana, lengan bawah mana. Itu kita harus tahu ketika materi-materi berikutnya. Nah, pada kemarin juga sudah kita bahas tentang penilaian. Apa sih itu penilaian, langkah-langkahnya, bagaimana sih penilaian gini. Bagaimana sih pemeriksaan fisik. Selanjutnya kita akan belajar tentang cedera jaringan lunak dan cedera alat gerak. Ya, jadi webinar ini kita didiskusikan dalam rangka HUT PMI ke-76 PMI Kabupaten yang dilaksanakan oleh PMI Kabupaten Kebumen. Ya, nanti slide-nya cukup banyak, ada sekitar 57 slide. Mungkin nanti saya agak cepat ya, supaya nanti waktunya tidak terlalu sore, kita selesai, biar nanti kuotanya juga tidak terlalu banyak terbuang. Ya, kita mulai tentang cedera jaringan lunak terlebih dahulu. Sudah ada yang pernah belajar apa itu cedera jaringan lunak? Ya, pengertiannya adalah cedera yang melibatkan jaringan kulit, otot, saraf, atau pembuluh darah akibat suatu ruda paksa. Ruda paksa itu apa? Ruda paksa adalah bisa berupa benturan atau seretan atau sebagainya. Intinya ada benda yang tersentuh secara keras gitu ya, ataupun mungkin juga tertusuk dan seterusnya. Itu yang disebut dengan ruda paksa. Nah, keadaan ini umumnya dikenal dengan istilah luka. Ya, pertanyaannya kalau luka hati itu termasuk apa enggak ini? Berarti yang nggak bisa move on ini luka hatinya luar biasa ini, ya. Ya. Ya, kalau yang lucu kan? makanya teman-teman adik-adik PMR ya yang putri tuh hati-hati sama cowok ya. Makanya saya nggak suka sama cowok gitu. Ya, ya saya lanjutkan. Beberapa penyulit yang dapat terjadi adalah perdarahan. Nah, ketika ada luka, nanti kemungkinan akan muncul darah. Ya. Walaupun itu darahnya nggak kelihatan ya, mungkin darahnya nggak kelihatan, tetapi berada pada bagian bawah kulit. Nah, itu juga terjadi perdarahan, tetapi tidak sampai terjadi kelumpuhan. Jadi ketika ada bagian-bagian yang terputus dan seterusnya, maka bisa mengakibatkan lumpuh di bagian yang lain. Berbagai gangguan lainnya sesuai dengan penyebab dan beratnya cedera yang terjadi. Jadi jaringan lunak ini bisa bisa terpecah atau jaringannya, atau bisa juga putus, atau mungkin juga bisa tidak utuh lagi. Nah, tergantung bagaimana penyebab dan beratnya cedera yang terjadi. Jadi semakin berat penyebabnya, semakin berat ruda paksanya, maka kemungkinan terjadinya pembuluh darah yang pecah atau pembuluh darah yang bengkak itu semakin besar dan berpengaruh kepada bagian yang lain. Lanjut Mas Ali. Ya, nah sekarang tadi
kita sudah membahas tentang pengertiannya ya. Sekarang klasifikasi luka. Ya, mohon maaf mungkin yang takut terhadap darah bisa tidak melihat ya, karena kalau saya blur nanti tidak bisa membedakan. Karena ini kan hanya terbatas untuk daring PMR Wira dan Madya, tidak untuk umum. Dan ini juga untuk pengetahuan. Ya, ada apa Dela? Kok dadah-dadah Dela? Angkat tangannya nanti ya kalau ada pertanyaan. Malah ditutup. Ya, klasifikasi luka. Yang pertama ada luka terbuka. Cedera jaringan lunak disertai kerusakan atau terputusnya jaringan kulit, yaitu rusaknya kulit dan bisa disertai jaringan di bawah kulit. Itu yang disebut dengan luka terbuka. Jadi adanya kerusakan atau terputusnya jaringan kulit, bisa rusaknya kulit, juga bisa di bawah kulit ya. Itu yang disebut dengan klasifikasi luka. Yang kedua adalah luka tertutup. Nah, Jinek Mas Ali belum kelihatan pengertiannya. Ya, luka tertutup merupakan cedera jaringan lunak tanpa kerusakan. Jadi secara kasat mata luka ini tidak terlihat, tidak keluar darah ya secara kasat mata. Juga atau terputusnya jaringan kulit. Yang rusak hanya jaringan kulit, jadi bagian dalam atau mungkin intinya di bawah kulit, gitu ya. Itu untuk luka tertutup. Jadi kalau luka terbuka biasanya akan keluar darah, terus yang luka tertutup biasanya tidak keluar darah. Itu saja secara garis besarnya. Lanjut. Ya, sekarang jenis-jenis luka terbuka. Yang pertama adalah luka lecet. Nah, ini mungkin bagi teman-teman anak putra yang suka sepak bola nih, mungkin sering sepak bola, mengejar bola dan terjatuh ya. Itu kalau anak laki-laki sampai luka lecet itu hal biasa gitu. Nah, jadi kalau luka lecet ini pengertiannya umumnya terjadi akibat gesekan sehingga permukaan kulit terkelupas. Mungkin tampak titik-titik perdarahan. Nah, nanti ini ciri-ciri luka lecet ya. Jadi salah satunya ada titik-titik perdarahan, kulitnya terkelupas. Atau mungkin kita sedang naik sepeda, tahu-tahu ada lubang, kita nggak tahu, kita terjatuh, bisa siku kita atau apa namanya bagian kaki kita itu tergesek ke aspal atau ke tanah. Nah itu. Nah, tepi lukanya tidak teratur. Jadi luka terlecet ini tepi lukanya tidak teratur. Tetapi kedalaman dan baik kedalaman maupun lebarnya luka itu tidak terlalu dalam. Itu untuk luka lecet. Nanti akan ada sifatnya merembes ya. Jadi kalau mungkin nanti ada merembes, nah ini contohnya ada gambar luka lecet ya. Jadi tidak darah tidak memancar tapi biasanya hanya merembes saja. Terus tepi luka tidak teratur. Jadi ada tepi lukanya ini ya apa? Tidak lurus, beda dengan luka sayat ya. Itu kan lukanya teratur. Terus juga kedalamannya juga tidak terlalu dalam, tepi luka tidak teratur. Berikutnya. Berikutnya adalah luka sayat atau luka iris. Nah, mungkin ini teman-teman yang perempuan nih suka di dapur ya. Biasanya pas sedang meracik atau memotong sayuran, tahu-tahu tangannya terkena pisau ya. Kira-kira sakit mana sayatan pisau dengan sayatan di hati? Ayo Mbak Alin Nurul. Sakit mana sayatan di jari sama sayatan di hati? Sakitan sayatan hati dong. Oh iya, berarti pengalaman nih sudah nih. Ya, ya pengalaman Mbak Nurul berapa kali sudah tersayat hatinya. Ya,
luka sayat umumnya terjadi akibat kontak dengan benda tajam ya. Benda tajam di sini bisa sebuah pisau atau mungkin cutter dan seterusnya ya. Ini contohnya. Terus jaringan kulit dan lapisan di bawahnya terputus sampai kedalaman yang bervariasi. Itu adalah ciri-ciri luka sayat. Jadi ada kedalaman, ada panjang ya. Jadi panjangnya berapa. Nah ini kalau di soal PP itu mengecoh ini hati-hati ya. Jadi ketika kita lomba PP ini luka-luka ini biasanya tertulis di soal. Nah, kita harus bisa mengidentifikasi itu namanya luka apa gitu ya. Jadi umpamanya ada terjadi luka sekian sekian, kedalaman sekian sekian. Nah, itu kita harus bisa menspesifikasikan itu jenis luka apa gitu. Itu harus kita sampaikan ke tim jurinya gitu. Karena berhubungan dengan penanganannya nanti. Luka sayat pada jaringan kulit dan lapisan di bawahnya terputus sampai kedalaman. Tepi luka dan bentuk luka biasanya teratur ya. Kalau tadi lecet kan tidak beratur nih. Tapi ini kalau luka iris atau luka sayat ini biasanya memanjang, terus ada kedalaman tertentu dan seterusnya. Itu merupakan ciri dari luka sayat. Berikutnya Mas Ali. Ya, berikutnya adalah luka robek. Umumnya terjadi akibat benturan keras dengan benda tumpul nih. Robek ya. Jadi tepi luka dan bentuk luka tidak teratur. Ini untuk luka robek. Nah, ini contohnya sebelah kanan ada gambar luka robek. Tetapi kulit itu masih menyatu ya. Nanti ada yang istilahnya kulitnya sampai terkelupas, sampai hilang dan seterusnya. Nanti beda lagi. Ini adalah luka robek, tepi luka dan bentuk luka tidak teratur. Jadi mungkin lecet tapi yang dalam gitu ya. Lecet tapi yang dalam. Jadi lebih dalam. Kalau lecet kan hanya kulit yang luar saja nih yang terkelupas. Nah ini sampai ke dalam gitu. Ya, lanjut. Ya, ini contoh luka tusuk. Nah, tuh luka tusuk ini contohnya di bagian apa ini tangan ya kalau nggak salah, lengan ya. Nah, luka tusuk ini terjadi akibat masuknya benda tajam dan runcing melalui kulit ke dalam tubuh. Ciri khasnya adalah luka relatif lebih dalam dibanding dengan lebarnya. Ini luka tusuk ya. Kalau tadi luka sayat kan memanjang ya, juga ke dalamnya tidak begitu. Jenis luka ini sangat berbahaya karena dapat melibatkan alat-alat dalam tubuh. Bentuk luka hampir menyerupai benda yang menusuk. Penyulitnya adalah bila benda yang menusuk itu masih tertancap pada bagian tersebut. Nah ini, kadang ketika ada luka seperti ini, kita tidak boleh langsung menariknya. Ketika kita menariknya, kemungkinan semakin parah karena sisi yang tajam itu akan memotong bagian yang lainnya. Jadi biarkan seperti ini buat pembalut donat ya, pembalut donat nanti di pakai mitela, terus setelah itu baru dibawa ke fasilitas kesehatan. Ya, berikutnya. Berikutnya avulsi atau sobek nih ya. Jadi sama dengan luka robek, tetapi jaringan tubuh tidak terlepas, hanya terkelupas, namun masih ada bagian yang menempel sehingga berbentuk lembaran gantung. Jadi bagian kulit, bagian daging itu masih menggantung gitu. Kalau tadi yang luka itu kan tidak ada yang terkelupas ya, hanya agak dalam saja. Kalau luka robek, jadi ada luka robek, ada luka sobek gitu. Nah ini kalau yang sobek ini ada beberapa bagian yang terkelupas, tetapi masih terhubung ke dalam atau masih menyatu dengan bagian kulitnya ataupun daging yang lainnya. Itu luka sobek. Ya, lanjut. Berikutnya adalah amputasi, yaitu luka terbuka dengan jaringan tubuh terpisah. Mohon maaf, mungkin ketika apa ya, mungkin menggunakan parang atau apa gitu, ternyata memotong jari kita. Nah itu sampai terputus itu namanya luka amputasi. Ataupun juga mungkin kecelakaan sampai ada yang bagian tubuhnya terlepas, itu namanya luka amputasi. Ya, lanjut. Sekarang penanganan luka terbuka. Yang pertama, tinggikan posisi luka di atas jantung. Jadi
umpamanya umpamanya yang luka bagian kaki bagaimana? Ya bagian kaki biasa saja korbannya kita suruh tidur, kakinya kita angkat. Ya. Fungsinya apa? Ketika tangan kita naikkan di atas jantung, maka tekanan darah yang keluar, baik itu merembes, baik itu istilahnya apa namanya, keluarnya apa itu ya, semacam berdenyut gitu ya, darahnya berdenyut itu semakin mengurangi kecepatannya kalau ditinggikan. Itu. Berikutnya setelah kita bersihkan, kita beri penutup luka. Apabila masih merembes, tambah kembali pembalut luka. Jadi ketika kita membalut, kok sudah ada darah yang memenuhi pembalut kita, pembalut itu jangan dilepas, tetapi tambah lagi dengan pembalut yang lain. Ya, ketika pembalut kita lepas, kemungkinan nanti bisa malah menjadikan bagian-bagian yang luka itu karena sudah mungkin menempel itu maka akan berbahaya. Jadi jangan dilepas, tetapi kita tambahkan dengan pembalut lagi. Itu caranya. Ya, jadi ketika ada yang masih merembes, tidak berhenti, maka kita berikan lagi untuk pembalutnya, baik itu mitela maupun pembalut gulung dan seterusnya. Ya, lanjut. Sekarang ke jenis luka tertutup. Luka tertutup yang pertama adalah memar. Nah, saya kira semua pernah ya yang namanya mengalami memar, baik itu istilahnya kejedut bahasa Indonesianya, Pak. Kejedut. Ayo, bahasa Indonesianya kejedut apa itu? Ya intinya kalau luka memar itu merupakan luka tertutup murni akibat berkumpulnya darah di bawah lapisan kulit yang utuh. Jadi ada jaringan yang pecah ya, jaringan yang pecah itu tetapi tidak sampai keluar dari kulit, tetapi mengumpul di bagian kulit. Nah, biasanya suka sepak bola ini sering nih istilahnya apa ya, gaprakan itu ya kalau orang desa namanya. Kakinya tahu-tahu biru-biru gitu kan. Nah, itu merupakan salah satu jenis memar. Gejalanya dan tandanya adanya nyeri ya, ada bengkak, ada warna merah kebiruan, nyeri bila ditekan. Cuma darah tidak keluar. Yang kelihatan sekali ya ketika ada warna merah kebiruan, terus ruam-ruamnya agak banyak gitu ya, yang berwarna biru di sekitar yang luka tersebut. Lanjut. Berikutnya hematoma atau lebam. Nah, kalau tadi memar, sekarang hematoma itu lebam ya. Mengalami benturan dengan benda keras, lebam terjadi karena pecahnya pembuluh darah kapiler yang dapat menyebabkan rasa nyeri. Itu bedanya hematoma dengan memar ya. Jadi kalau hematoma atau lebam ini terjadi pecahnya pembuluh darah kapiler. Jadi kapilernya pembuluh darah kapiler ini mengalami blinding atau pecah ya istilahnya dan dapat menyebabkan rasa nyeri. Lanjut. Berikutnya cedera karena himpitan kuat. Nah, gejala dan tanda sangat tergantung dari besarnya gaya himpitan yang dialaminya bagi tubuh tersebut, mulai dari memar sampai dengan luka terbuka. Mungkin saat saat ada kecelakaan ya, terus di sopirnya itu tergencet sama stang mobil ya, stang mobil itu. Nah, itu bisa mengalami himpitan kuat kan biasanya kalau tergencet dadanya atau mungkin kakinya. Nah, itu mengalami namanya cedera karena himpitan yang kuat. Lanjut. Nah, kalau cedera remuk ini keadaan yang hebat dapat terjadi remuk pada jaringan tulang dan kehancuran jaringan bawah kulit lainnya. Cedera remuk dapat berupa luka terbuka maupun luka tertutup. Jadi mohon maaf, mungkin ada bagian-bagian pada eh, tulang ya, bagian pada tulang yang remuk, terus juga ada mungkin tulang kulit ataupun bagian daging yang lepas. Nah, ini
ciri-ciri adanya cedera remuk. Lanjut. Sekarang kita penutup luka. Nah, tadi macam-macam luka, tadi ada 2 ya, luka terbuka, luka tertutup. Mungkin ada lagi tambahnya yang lain, tapi sementara yang saya sampaikan ini dulu. Berikutnya adalah penutup luka adalah bahan yang diletakkan tepat di atas luka. Bahan yang dipakai sebaiknya berdaya serap baik dan cukup besar untuk menutup seluruh permukaan luka seperti kasa steril. Tahu ya kasa steril ya? Ya, anggukan kepala saja kalau tahu. Nah, ya alhamdulillah kalau tahu. Ya kalau yang belum tahu kasa steril nanti bisa ke apotek. Kalau yang anak laki-laki saya kira sudah tahu semua nih kasa steril. Dulu yang sunat pasti penutupnya pakai alat kasa steril ya. Nggak mungkin pakai daun pisang gitu. Itu yang anak laki-laki pasti insya Allah tahu kasa steril. Nah, dalam keadaan darurat, semua bahan yang relatif bersih dapat dimanfaatkan sebagai penutup luka. Nah, ini apabila teman-teman pergi dan melihat kecelakaan, ada pendarahan ya, namanya improvisasi. Improvisasi itu bisa digunakan untuk menutup supaya tidak keluar luka ya. Jadi tidak menutup keluar darah lebih banyak. Silakan berimprovisasi. Nah, slayer yang kalian pakai itu bukan sebagai hiasan semata, tetapi dapat digunakan untuk multifungsi, ya baik untuk menutup luka, baik bisa digunakan untuk apalagi coba membidai dan seterusnya. Jadi ada fungsinya slayer itu. Nah, selain menggunakan kasa steril, bisa juga menutup luka dengan kain ya. Kalaupun terpaksa, mohon maaf, bisa kita pergunakan jilbab kita untuk menutup luka seperti itu, lukanya. Atau mungkin juga bisa menggunakan sapu tangan untuk menutup gitu ya. Nah, itu beberapa bahan yang digunakan untuk penutup luka. Jangan memakai bahan yang mudah melekat di luka, misalnya kapas. Nah, ini mungkin jadi perhatian teman-teman semua, ketika membalut itu yang bersentuhan langsung dengan luka jangan menggunakan kapas ya. Kapas itu fungsinya sebenarnya hanya untuk membersihkan saja, membersihkan daerah luka, membersihkan luka, atau mungkin menggunakan antiseptik dan untuk membersihkan luka. Jadi tidak kapasnya itu dimasukkan atau langsung ditaruh di atas luka seperti itu. Karena ini akan menjadikan kapas maupun tisu ini lengket gitu, dan akibatnya ya malah semakin istilahnya membuat rasa tidak nyaman gitu. Ada juga penutup luka yang mengandung obat. Nah, biasanya kalau mohon maaf mungkin adik kita habis sepak bola kok terus jatuh ada luka sedikit ataupun di bagian itu pasti ada menggunakan ada Hansaplast ya, Hansaplast dan seterusnya. Itu merupakan penutup luka yang mengandung obat. Nah, ataupun juga menggunakan yang lainnya. Nah, apabila menggunakan penutup luka jenis itu, bacalah aturan pakainya. Jadi supaya tidak salah dalam penggunaannya. Lanjut. Ya. Berikutnya ada penutup luka oklusif, kedap air. Bahan kedap air dan udara yang dipakai pada luka untuk mencegah keluar masuknya udara dan menjaga kelembaban organ. Nah, ini mungkin bisa nanti kalau ke PMI bisa melihat ya alatnya semacam apa, bisa ditanyakan. Terus penutup luka tebal. Nah, setempuk bahan penutup luka yang digunakan untuk menutup luka, bisa dalam bentuk kain dan seterusnya gitu. Lanjut. Ya, fungsi penutup luka yang pertama membantu mengendalikan perdarahan. Supaya tidak banyak darah yang keluar, maka kita harus menekan daerah itu dengan penutup luka. Yang berikutnya mencegah kontaminasi lebih lanjut. Karena virus dan bakteri itu paling mudah masuk menggunakan media darah. Oleh karena itu, mohon maaf, di agama Islam kita dilarang makan darah, salah satunya karena darah itu adalah tempat paling gampang untuk berkembang biaknya bakteri, virus, dan seterusnya. Makanya
kita tidak boleh makan darah kan, alasannya itu. Salah satunya alasannya adalah untuk kesehatan itu. Jadi darah itu adalah tempat paling gampang, paling mudah untuk menempelnya atau berkembang biaknya bakteri maupun kuman. Berikutnya, fungsi penutup laba berikutnya adalah mempercepat penyembuhan. Nah, semakin dengan adanya penekanan pada daerah luka, maka darah yang keluar pun akan diusahakan segera berhenti. Karena menutup luka itu juga menekan jaringan darah ya, atau pipa arteri maupun kapiler yang membawa darah jadi tertekan dan mengurangi keluarnya darah. Berikutnya adalah mengurangi rasa nyeri. Nah, dengan ditutup lukanya, maka rasa nyeri itu akan semakin berkurang. Lanjut. Ya, sekarang ke pembalutan. Ya, adalah bahan yang digunakan untuk mempertahankan penutup luka. Ini mohon maaf, pembalutan bukan pembalutan yang untuk perempuan ya, tapi pembalutan secara umum ya. Nanti jangan asumsikannya ke situ gitu. Walaupun itu juga untuk mengurangi tapi tidak untuk menutup luka itu. Bahan pembalut dibuat dari bermacam materi kain. Nah, ini bisa dalam bentuk kain ataupun kain yang semacam apa itu ya, seperti penutup Hansaplast dan seterusnya, itu juga bisa digunakan. Lanjut. Nah, fungsi pembalut penekanan untuk menghentikan pendarahan ya. Kalau tadi adalah penutup luka, yang ini adalah pembalutnya. Gitu. Jadi tolong dibedakan. Kalau yang tadi adalah penutup luka, sekarang kita adalah untuk membalutnya. Terus mempertahankan penutup luka pada tempatnya, terus menjadi penopang untuk bagian tubuh yang cedera. Ini fungsi pembalut. Lanjut. Nah, ini beberapa jenisnya ya. Ada mitela, ada pita gulung, pembalut segitiga, pembalut tabung, pembalut penekan. Ini contoh-contoh dari jenis-jenis pembalut yang ada di pasaran. Gitu. Lanjut. Sekarang kita ke perawatan luka terbuka. Ya, kemarin kita sudah tahu ya tentang penilaian. Yang pertama, pastikan daerah luka terlihat. Nah, kalau teman-teman pernah melihat orang kecelakaan dan dibawa ke fasilitas kesehatan, di fasilitas kesehatan itu untuk melihat daerah luka tidak dilepas celananya umpamanya ya, umpamanya ada kelihatan darah nih di celana gitu, itu enggak dilepas celananya, tetapi dengan cara dipotong ya celananya itu sampai atas, nah sampai terlihat daerah luka. Jadi untuk penanganannya pastikan daerah lukanya terlihat dulu. Berikutnya adalah bersihkan daerah sekitar luka. Nah, dalam membersihkan daerah sekitar luka itu posisinya, umpamanya kita menggunakan kapas nih, kapas dikasih antiseptik. Nah, ada modelnya yang menggunakan itu secara memutar dari tepi-tepinya ya. Ada juga yang dari tengah ke luar. Jadi membersihkan lukanya dari bagian dalam keluar gitu. Itu cara membersihkan daerah luka. Berikutnya kita lihat nih, ini lukanya termasuk luka apa, perdarahannya apa gitu ya. Lalu kontrol perdarahan. Kontrol perdarahannya ya tadi, pertama diangkat lebih tinggi dari jantung, terus ditekan bagian atas luka supaya darah berhenti. Itu untuk pengontrolan perdarahan. Terus cegah kontaminasi lanjut. Nah, kontaminasi lanjut ini apabila mungkin ada bakteri atau kuman yang bisa masuk ke dalam luka. Berikutnya beri penutup luka dan balut. Jadi bersihkan, terus kontrol pendarahannya ya, ditekan banyak di tangan ya, di tangan tekan dulu atasnya. Kira-kira darah keluarnya semakin lama semakin berkurang. Setelah itu beri penutup luka dan dibalut. Berikutnya baringkan penderita bila kehilangan banyak darah dan lukanya cukup parah. Nah ini, jadi ketika korban itu kok
kelihatan pucat, maka lebih baik kita suruh tiduran saja. Nah, dengan lukanya kita naikkan gitu, atau kita tinggikan. Berikutnya tenangkan penderita. Nah, jadi untuk menenangkan penderita ini, kalau penderita sudah tenang, maka penolong semakin mudah untuk memberikan pertolongan. Tetapi kalau korbannya shock, histeris, maka penolong pun akan kesulitan untuk memberikan pertolongan. Nah, ini yang utama ini. Bagaimana kita selaku penolong itu bisa menenangkan penderita. Ya. Jangan malah ditakut-takutin, iya ini bahaya nih lukanya nih, bisa ini. Nah, itu malah semakin stres penderita, maka kita semakin sulit untuk memberikan pertolongan. Nah, apabila terjadi shock, maka kita harus mengatasi dulu shock. Bila perlu rawat pada posisi shock walaupun belum terjadi ya. Berikutnya yang terakhir adalah rujuk ke fasilitas kesehatan. Ingat kita selaku penolong pertama bukanlah seorang dokter ya, tapi kita adalah anggota PMR yang sudah dilatih untuk membantu khususnya bagi perawatan luka. Lanjut. Ya, ini contoh pembalutan bagian kepala dengan menggunakan mitela, dengan menggunakan pembalut gulung dan seterusnya ini. Ini contohnya untuk yang luka di dagu dan di hidung, ada yang di kening, ada yang di kening juga di matanya dan seterusnya. Ini cara pembalutannya. Nanti silakan teman-teman bisa melihat atau cari di YouTube ya, tutorial pembalutan itu banyak sekali. Bagaimana sih cara melipat yang benar mitela, bagaimana sih membuat mitela menjadi pembalut kupu-kupu dan seterusnya. Bagaimana sih membalut itu dengan berbagai macam teknik sehingga lebih cepat, lebih bagus, lebih rapi dan seterusnya gitu ya. Lanjut. Ini contoh pembalutan tangan ya. Contohnya ini yang luka ini di daerah mana ini yang atas itu. Nah, di daerah mungkin luka di punggung tangan ya, di punggung tangan itu, di punggung tangan. Cara pembalutan semacam itu. Ataupun mungkin luka atau membalut menggunakan pembalut gulung. Nah, seperti itu. Terus yang bawah itu contoh menggunakan mitela ya. Mitela pakai untuk membalut baik punggung tangan maupun telapak tangan. Ya, lanjut. Nah, ini contoh pembalutan lengan ya. Ada yang model bersirip, ada yang model terbalik kanan kiri gitu. Terus yang bawah pembalut dasi untuk siku gitu ya. Jadi untuk mitela dibuat jadi sub 8, nanti bisa untuk digunakan pembalut dasi untuk siku. Lanjut. Nah, ini pada bagian apa ini? Tungkai ya, tungkai kaki sampai atas, pada bagian tungkai bawah gitu. Nah, itu cara-cara pembalutannya. Lanjut. Ya, kita ke cedera alat gerak. Cedera alat gerak. Yang pertama, alat gerak terdiri dari, pertama adalah tulang, ada sendi, jaringan ikat, dan otot. Cedera pada alat gerak, patah tulang itu namanya adalah fraktur. Kalau urai sendi, dislokasi sendi. Kalau terkilir otot, namanya strain. Kalau terkilir sendi, namanya sprain. Itu yang kadang sering kebalik antara strain dan sprain. Lanjut. Ya, patah tulang atau fraktur merupakan terputusnya jaringan tulang, baik sebagian atau seluruh, penyebabnya gaya yang melampaui batas kelenturan. Jadi tulang mempunyai kelenturan. Nah, kalau sudah melampaui kelenturan, baik itu gaya langsung, gaya tak langsung maupun gaya puntir. Gaya langsung umpamanya tertabrak mungkin ya, tertabrak atau mungkin saat main bola kok kena bagian bawah sepatu lawan dan seterusnya. Ataupun gaya tak langsung itu karena
efek dari benda lain. Nah, ini juga bisa. Atau gaya puntir. Jadi ketika kita lihat sepak bola itu kan ketika melompat ternyata jatuhnya tidak pas ya, itu kakinya sempat memuntir. Nah, ini juga bisa mengakibatkan patah tulang. Adapun gejala dan tanda, kemarin kita sudah belajar tentang PLNB ya, perubahan bentuk, luka, nyeri, bengkak untuk pemeriksaan fisik. Nah, gejala dan tandanya diantaranya adalah perubahan bentuk. Kalau ada patah tulang, dapat diyakini pasti ada perubahan bentuk. Yang kedua, kalau patah tulang itu pasti akan nyeri dan kaku. Berikutnya ada bengkak, terus ada gangguan fungsi gerak ya, baik di tangan untuk bergerak diangkat sedikit saja, waduh sudah sakit, ataupun di kaki untuk menekan aja juga berat. Nah, terus ada juga krepitasi, yaitu sendi berderit. Jadi apa ya, walaupun sih tidak terdengar secara keras ya, tapi seakan-akan ada terdengar suara sendinya itu berderit ya. Jadi kalau suaranya seperti pintu itu deh, pintu yang sudah karatan kita buka kan ada suara berderitnya tuh. Nah, hampir seperti itu tetapi tidak sekeras itu. Berikutnya mungkin kita lihat juga tulang yang patah. Jadi sampai menembus istilahnya ya. Jadi ada patah tulang terbuka dan ada patah tulang tertutup nantinya. Kalau yang terbuka itu berarti ada bagian pada tulang yang keluar dan menembus kulit dan kelihatan gitu. Itu patah tulang terbuka. Sedangkan patah tulang tertutup itu pada bagian dalam dan tidak menembus kulit. Lanjut. Ya ini. Jadi ada jenis patah tulangnya atau frakturnya, ada patah tulang tertutup ya. Itu permukaan kulitnya utuh, tetapi bagian dalamnya ternyata sudah ada retak maupun ada patah. Berikutnya ada patah tulang terbuka. Nah, ini ciri-cirinya ada tulang yang keluar atau robek, atau mungkin kelihatan walaupun tulangnya tidak kelihatan tetapi ada permukaan kulit, ada luka atau robek. Nah, itu ciri-ciri dari patah tulang terbuka. Lanjut. Ya, sekarang urai sendi atau dislokasi, yaitu keluarnya kepala sendi dari mangkok sendi atau keluarnya ujung tulang dari sendi ya. Jadi pertemuan setiap ruas-ruas kita itu kan ada semacam bantalan, juga ada semacam ada semacam bola itu. Nah, ketika itu keluar dari mangkoknya, maka itu disebut dengan urai sendi. Nah, orang Jawa sih biasanya nyebutnya kecepit apa ya, semacam itu. Tuh. Penyebabnya teregang melebihi batas normal. Gejala dan tandanya sama dengan patah tulang. Tetapi ini tulangnya tidak sampai patah kalau urai sendi biasanya. Ya. Kalau sudah sampai retak, sampai patah itu sudah kategorinya adalah fraktur, bukan lagi dislokasi. Lanjut. Nah, ini juga ada terkilir sendi atau sprain, yaitu robek atau putusnya jaringan ikat sekitar sendi karena teregang melebihi normal ya. Jadi ini sudah robek atau putus jaringan ikat sekitar sendinya gitu. Bisa penyebabnya terpeleset, ada gerakan salah, gejala dan tandanya diantaranya nyeri, bengkak, nyeri tekan, kulit merah kebiruan. Itu untuk terkilir sendi. Kalau dislokasi tadi itu biasanya keluar ya. Berikutnya setelah terkilir sendi adalah terkilir otot. Ya, ini ada pertanyaan kok kuisnya tidak bisa diisi lagi. Iya, karena saya batasi sampai jam 2:15 ya. Jadi yang sudah masuk ya yang mungkin nanti bisa mendapatkan bonus, tapi yang baru mengerjakan mohon maaf sudah tidak bisa mengerjakan lagi. Enggak apa-apa ya. Yang nanti kalau sudah ini saya buka aja kalau sudah ada yang dapat poin itu. Ya, saya lanjutkan. Terkilir otot atau strain, yaitu robeknya jaringan otot pada tendon atau ekor otot. Penyebabnya pembebanan tiba-tiba pada otot tertentu. Gejala dan tandanya nyeri yang tajam dan mendadak. Berikutnya nyeri menyebar dengan kejang dan adanya bengkak. Ini merupakan ciri-ciri dari terkilir otot atau strain. Lanjut. Nah, sekarang kita pembidaian, yaitu upaya menstabilkan atau imobilisasi bagian cedera. Jadi supaya bagian cedera itu tidak bergerak
atau imobilisasi. Ketika terjadi patah atau fraktur atau dislokasi dan sebagainya, kok banyak daerah tersebut banyak bergerak, maka kemungkinan akan bertambah parah. Nah, tujuannya apa pembidean? Yang pertama, mencegah gerakan. Jadi daerah-daerah yang luka maupun daerah-daerah yang terjadi dislokasi maupun terjadi fraktur ini supaya tidak semakin parah gitu. Jadi dengan menyedikitkan gerakan maka daerah yang parah tersebut akan semakin nyaman dan tidak ada lagi efek dari gerakan akibat cedera tadi. Berikutnya adalah mengurangi cedera baru. Nah, ketika dengan adanya pembidian maka dimungkinkan akan terkurangi cedera baru. Memberi istirahat, ya daerah yang luka ataupun daerah yang patah tulang dengan adanya pembidian ini maka akan memberi istirahat. Jadi organ-organnya itu tidak bekerja ataupun tidak istilahnya tidak terganggu gitu dengan adanya baik itu patah tulang. Berikutnya adalah mengurangi nyeri dan mempercepat penyembuhan. Ini merupakan fungsi dari pembidean. Nah, bidenya itu bisa bide yang keras, ya, bide keras mungkin teman-teman punya ya di PMR sekolahnya atau madrasahnya. Terus juga ada bide traksi atau untuk cedera femur itu ya, itu yang di rumah sakit biasanya ada kaki yang ditali, terus ini itu tuh cedera traksi, bide traksi. Ada bide improvisasi. Nah, teman-teman ketika ada lomba ataupun ini biasanya tim juri itu tidak menyediakan bide tetapi menyediakan peralatan yang bisa digunakan. Maksudnya mungkin ada di situ ada kardus, ada bambu, ada kayu dan seterusnya. Nah, itu bisa digunakan untuk membuat bidai improvisasi. Pokoknya ada kardus ya kita gunakan aja kardus. Terus ada mungkin ada kayu, kita gunakan kayu. Nah, supaya tidak sakit maka kita juga harus memberikan bantalan pada kayu ataupun pada mungkin bambu ya, bambu supaya tidak langsung bersentuhan dengan kulit korban, tapi ada pembatasnya baik itu kertas, baik itu kain dan seterusnya, itu namanya bidai improvisasi. Nah, demikian juga untuk yang lainnya, contohnya ketika lomba di situ tidak ada panitia tidak menyediakan sarung tangan latex, ya kita bisa improvisasi. Improvisasinya apa? Dengan menggunakan plastik ya, dengan menggunakan plastik, dengan menggunakan apalagi sapu tangan dan seterusnya gitu. Itu improvisasinya. Jadi ketika lomba nggak usah nanya kak ininya mana, tapi lihat sekitar kita ada apa. Nah, kita bisa menggunakan bidai improvisasi maupun pembalut improvisasi maupun juga mungkin untuk masker ya, kita masker juga bisa improvisasi. Bagaimana improvisasinya? Nah, apa yang ada di sekitar tempat lomba itu bisa kita gunakan untuk berimprovisasi. Berikutnya adalah gendongan atau belat dan bebat. Nah, ini fungsinya untuk biasanya untuk tangan ya, untuk tangan bawah ataupun supaya tidak banyak bergerak, maka menggunakan gendongan atau bebat. Next. Ya, pedoman pembidaian. Nah, ini tolong teman-teman dipahami supaya pembidaian kita itu tidak memberi rasa sakit ya. Jadi teman-teman ketika membidai itu perhatikan apakah korban merasa sakit apa tidak dengan bidaiannya yang kita gunakan. Jangan sampai itu kita menekan tulang terlalu keras ya, namanya antar tungkai kaki ini ada mata kaki ya. Nah, itu kita tahu-tahu itu asal saja kita asal kenceng yang kita tarik dan ternyata mata kakinya tertekan dan sakit dan seterusnya. Yang pertama, informasikan kepada penderita. Nah, ini adalah sebagai salah satu cara kita berkomunikasi. Kemarin ada namanya persetujuan tersirat dan tersurat. Nah, ini kita gunakan.
kita kasih tahu kepada penderita, kita akan membidai, nanti yang kita bidai adalah daerah mana sampai mana, nanti alat yang kita gunakan apa, tujuannya apa, mohon izin, apakah diizinkan, itu kalau menginformasikan. Berikutnya adalah exposure, membuka daerah luka ataupun patah tulang, ataupun tempat membidainya. Kita harus jangan salah membidai. Maksudnya jangan salah membidai, posisi bidainya itu apakah di kanan kiri, atas bawah. Kalau atas bawah kan kelihatannya nggak mungkin. Kalau untuk tungkai bawah, kaki bawah ya kanan kirinya. Ya. Terus nilai GSS pada distal atau daerah lebih jauh dari batang tubuh. Nah, umpamanya yang terjadi tungkai bawah kanan nih, tungkai bawah kanan kemungkinan ada cedera retak ataupun fraktur ya. Maka kita GSS itu gerakan sensasi sirkulasi. Caranya mungkin jempol penderita yang kita gerak-gerakan, atau mungkin juga jari kaki yang lain kita gerak-gerakan, atau mungkin juga tungkai kakinya kita gerakan memutar ya, gerakan sensasi sirkulasi. Jadi posisinya memutar searah jarum jam. Nah, apakah nanti penderita sakit atau apa? Nah, itu bisa kita tahu dengan adanya GSS ini. Berikutnya siapkan alat. Apa sih untuk yang dibutuhkan? Yang pertama ya pasti satu set bidai. Yang kedua adalah untuk menalinya kita bisa menggunakan pembalut segitiga atau mitela, atau mungkin menggunakan pembalut gulung dan seterusnya. Ini alat-alat yang utama yang kita gunakan. Dan juga ditambah untuk bantalan. Jadi jangan diharapkan bidai tidak langsung menyentuh kulit tetapi ada bantalannya. Ada juga bidai yang sudah diberi bantalan, biasanya dikasih lilitan lilitan kain. Nah, itu sudah termasuk yang diberi bantalan. Membidai sesuai dengan posisi saat ditemukan. Nah, ketika ada korban kecelakaan, pasiennya tidak sadar, diharapkan jangan sekali-kali memindah. Biasanya kan begitu ada kecelakaan langsung ditarik ke pinggir ya, ditarik ke pinggir. Nah, itu berbahaya. Kita belum tahu apakah korban itu mengalami perubahan bentuk ataupun mungkin pada bagian leher, apakah ada perubahan bentuk luka nyeri bengkak pada bagian yang kebetulan diangkat, mungkin tungkai bawah kita angkat ternyata dari situ ada retakan atau mungkin yang tulang patah. Nah, itu akan berbahaya. Berikutnya meliputi 2 sendi atau 2 tulang. Nah, jadi kalau umpamanya di tungkai bawah kanan ya, maka pembalutannya itu di atas tempurung ya, atas tempurung sampai ujung, sampai panggul ya, sampai panggul kanan kiri terus sampai ke bagian tungkai. Nah, itu pokoknya untuk pembalutan tungkai. Nah, kalau tangan, lengan ya, lengan bawah ya sampai telapak tangan sampai ujung siku gitu, ujung siku. Nah, itu yang dimaksud dengan membidai sesuai dengan meliputi 2 sendi atau 2 tulang. Berikutnya lapisi bidai dengan bahan yang lunak. Nah, tadi sudah saya sampaikan bisa menggunakan kain, nanti bisa menggunakan juga busa dan seterusnya. Ikatan jangan terlalu keras atau longgar. Nah, untuk melihat, kita bisa melihat umpamanya saat pembidaian di tangan, maka kita bisa melihat jempolnya, apakah jempolnya berwarna pucat, kering dan seterusnya. Itu kalau terlalu cepat, maka itu tanda-tanda bahwa terlalu kencang ya kita mengikat. Berikutnya, ikatan yang cukup jumlahnya. Jadi tidak semua bidai itu berurutan ya, tapi mungkin satu bidai untuk bagian pada lengan cukup banyak 2 bagian ujungnya gitu, atau 3 lah, 3. Jadi tidak terlalu banyak. Terus nilai GSS. Nah, setelah dibidai kita GSS lagi. Nah, setelah di GSS apakah rasa sakitnya berkurang ataukah malah bertambah. Nah, kalau bertambah berarti kemungkinan karena kita terlalu kencang dalam membidainya. Lanjut. Sekarang penanganan terkilir. Nah, yang pertama, istirahatkan bagian yang cedera. Yang kedua, tinggikan bagian yang cedera. Nah, ini dikompres dingin maksimal 30 menit.
nanti ulangi setiap jam. Jadi nanti untuk kompresnya bisa diulangi setiap jam. Berikutnya beri balut tekan. Ya. Nanti bisa menggunakan pembalut gulung ya yang elastis itu untuk membalut tekan. Dan sebaiknya dirujuk ke fasilitas kesehatan. Lanjut. Nah, ini penanganan patah tulang lengan atas. Ya, nah ini. Letakkan lengan bawah di dada. Telapak tangan menghadap keluar. Ini ya. Terus pasang bide atau L atau bide spesial siku. Ikat di atas dan di bawah tulang yang patah. Lengan bawah digendong, pakai bebat ya, digendong. Jika siku patah, tangan jangan dilipat. Bide lurus ke bawah. Jadi kalau ada yang patah, bagian siku, maka posisinya itu harus lurus. Jangan ditekuk, jangan dibebat. Nanti malah semakin parah. Dan berikutnya adalah rujuk ke fasilitas kesehatan. Lanjut. Kalau ada patah tulang lengan bawah, nah pokoknya patahnya di sini ya, letakkan lengan pada dada, terus pasang bidenya, bisa bide siku maupun bide yang biasa di bagian kanan atau kirinya, terus kalau sudah dibalut atau diikat ya, berikutnya digendong seperti ini. Nah, kalau di rumah sakit nanti bisa pakai gips ya istilahnya itu. Terus rujuk ke fasilitas kesehatan. Lanjut. Nah, ini patah tulang panggul nih. Ini kita level ini kayaknya belum bisa ini ya, belum bisa menangani langsung. Tanda-tandanya nyeri di atas kemaluan baik saat duduk maupun berdiri, kaki sulit digerakkan dan kesemutan. Pertolongannya diangkat dengan papan, kedua kakinya diikat jadi satu. Jadi kedua kakinya itu diikat jadi satu. Berikutnya beri bantalan di bawah lutut dan kanan kiri pinggul. Jadi di bawah lutut dikasih bantalan, kanan kiri pinggul juga dikasih bantalan. Terus berikutnya ikat pada tulang pinggul dan pergelangan kakinya. Selanjutnya dirujuk fasilitas kesehatan. Ya, lanjut. Patah tungkai. Tungkai atas itu apa? Disebutnya ya paha lah ya. Kalau kita paha atas, paha bawah, kayak French chicken aja. Ya, yang benar adalah tungkai atas dan tungkai bawah, bukan paha, ya tapi tungkai. Itu bahasa di pertolongan pertama. Caranya, pasang bide di dua tempat, di ketiak sampai telapak kaki, terus lipat paha sampai telapak kaki. Nah, kita tinggal lihat lukanya ada di mana, patah tulangnya di mana. Ketika di tungkai atas, maka bisa menggunakan ketiak sampai telapak kaki. Jadi pakai bide yang ukurannya sekitar 90 sentinan itu ya. Terus ada juga di lipat paha sampai telapak kaki. Ini juga cara yang kedua. Berikutnya beri bantalan pada tungkai atas. Terus bila perlu ikat kedua tungkai di atas lutut dan pergelangan kaki. Jadi kedua lutut digabung terus di istilahnya ditali ya, ditali. Jadi dibide dulu salah yang ini terus dibide terus digabungkan dua kaki itu juga diikat lagi jadi satu. Itu untuk patah tungkai atas. Lanjut. Patah tungkai bawah. Nah, ini hampir sama, tetapi bidenya hanya dari lipat paha sampai telapak kaki ya. Jadi tidak dua kalau tadi bidenya dua. Dari pertama dari bawah dulu, yang kedua dari atas, double ya istilahnya. Jadi ada yang atas tadi ada membutuhkan 2 set bidai gitu. Ya, kalau tungkai bawah itu cukup satu pasang, bukan satu pasang ya untuk bidenya. Lanjut. Cedera kepala, leher, tulang belakang, dan dada. Cedera kepala, cedera pada bagian kepala, gangguan pada otak. Ini bisa ringan atau bisa berat. Nah, saya punya pengalaman, pernah ada saudara saya yang pagi-pagi naik motor terjatuh ya. Lalu saya juga kaget begitu ke rumah sakit, ternyata mohon maaf, kepalanya sudah sebesar semangka itu, besar sekali, posisinya gundul. Nah ini karena terjadi cedera bagian kepala. Penyebabnya adalah terjadinya bentrokan atau ruda paksa.
jenisnya, ada cedera kepala sederhana, ada patah tulang tengkorak, dan cedera otak. Ya, semua ini berbahaya semua ya kalau hubungannya dengan otak. Lanjut. Gejala dan tandanya adanya perubahan respon. Ya, jadi saat saya menjenguk itu dia merespon tapi tidak mengenal saya. Gitu. Nah, terus adanya gangguan pernafasan, ada sakit kepala, mual atau muntah, gangguan penglihatan, pupil tidak simetris, berikutnya kejang, perubahan tanda vital, rasa nyeri, luka terbuka atau tertutup, darah atau cairan otak keluar dari hidung atau telinga, memar di belakang telinga, memar di sekitar mata, dan adanya postur abnormal. Jadi tidak seharusnya posturnya semacam itu. Ya tadi kepalanya tahu-tahu membengkak gitu ya, itu namanya postur abnormal contohnya. Lanjut. Nah, penanganannya lakukan penilaian dini. Nah, kita harus tahu penilaian dini ada memisah respon, A, B, C, D, dan seterusnya. Gitu ya. Terus ada imobilisasi kepala dan leher. Nanti kalau untuk leher menggunakan bantalan leher ya supaya leher tidak bergerak. Gitu. Terus beri oksigen bila ada. Selanjutnya tutup dan balut luka. Pantau tanda vital secara berkala dan rujuk ke fasilitas kesehatan. Lanjut. Ya, ini cedera spinal. Cedera dari tulang leher sampai tulang ekor ya. Termasuk persyaratan di dalamnya. Penyebabnya adanya benturan, jatuh atau laka lantas. Ini penyebabnya. Gejala dan tandanya ada perubahan bentuk. Ya, jadi kalau di lomba PP kita harus mengecek bubung spinalnya ini. Jangan sampai bubung spinal ini tidak kita cek, maka nilai berkurang banyak karena tidak ada pengecekan terhadap spinal cord ini. Berikutnya ada mati rasa, kesemutan atau lumpuh pada alat gerak, nyeri saat menggerakkan lengan atau tungkai, ada BAK ya, buang air kecil dan buang air besar yang tidak terkontrol, tahu-tahu kok ada bau pesing, ada bau kotoran dan seterusnya. Ini merupakan ciri-ciri dari cedera spinal. Terus sulit nafas, ada priapismus, ada cedera lumpuh. Nah, ini. Jadi tubuh tidak bisa digerakkan karena adanya cedera spinal ini. Lanjut. Saat kita menolong, penyulitnya adalah henti nafas. Nah, ini. Jadi henti nafas, korban sudah tidak bernafas, terus ada lagi kelumpuhan umum dan ada shock. Nah, bagaimana cara penanganannya? Yang pertama, analisa terjadinya cedera. Nah, cedera itu karena apa? Yang kedua, bagian apa yang terkena? Terus yang ketiga, dampaknya apa? Imunisasi manual bila ada pasal neck collar. Nah, neck collar itu yang ini loh, yang seperti apa ya? Untuk membidai, istilahnya neck collar itu untuk membidai leher supaya tidak bergerak kanan kiri, atas bawah, itu neck collar. Lakukan penilaian dini, beri oksigen, terus pemeriksaan fisik yang lainnya. Terus stabilisasi leher sampai dimobilisasi pada papan spinal dengan baik. Ya. Papan spinal itu tandu ya, seman tandu tapi yang keras. Gitu. Ya bisa menggunakan improvisasinya, kita bisa menggunakan pintu yang kayu itu kita bisa gunakan untuk tandu keras atau untuk spinal tadi. Berikutnya periksa tanda-tanda vital, bagaimana suhunya, bagaimana detak jantungnya, bagaimana pernafasannya, dan seterusnya. Itu tanda-tanda vital, bagaimana kulitnya, dan seterusnya. Berikutnya adalah periksa rujuk ke fasilitas kesehatan. Itu penanganan untuk tadi. Ya, lanjut. Nah, sekarang cedera leher nih. Cedera leher dapat terjadi emboli udara. Gejala dan tandanya luka atau memar, sukar bicara, sumbatan jalan nafas, tenggorokan bengkak, ada kriptasi udara. Lanjut. Penanganannya melakukan penilaian dini. Jadi penilaian dini ini mutlak ya. Saat pertolongan pertama ini kita lakukan. Bila luka terbuka lebar, tutup dengan penutup kedap, kasa eksklusif. Nah, miringkan ke kiri bila ada emboli udara. Jadi ada apa ya istilahnya, hembusan udara atau apa itu emboli itu. Berikutnya bila ada benda menancap, stabilkan jika mengganggu jalan nafas atau dengan dicabut. Berikutnya rawat shock bila ada dan rujuk ke fasilitas kesehatan. Lanjut.
Nah, ini cedera dada terdiri dari tertutup dan terbuka, penyulitnya pneumotoris, hemotoralis, atau gabungan keduanya. Gejala dan tandanya dari sesak nafas, nyeri saat nafas, gejala lain sesuai cederanya. Lanjut. Penanganan cedera dada tertutup. Yang pertama, melakukan penilaian dini. Buka jalan nafasnya ya. Masih ingat membuka jalan nafas dengan teknik apa? Angkat dagu, tekan dahi, atau jauh tras ya. Berikutnya nilai respon. Responnya bagaimana? ASNT-nya bagaimana? Awas suara nyeri tidak respon. Nah, itu masuk kemana? Terus beri oksigen bila ada. Berikutnya atasi perdarahan luas bila ada. Biarkan posisi pasien paling nyaman. Periksa tanda vital dan rujuk ke fasilitas kesehatan. Itu untuk cedera dada tertutup. Lanjut. Patah tulang iga bisa patah pada satu tempat atau beberapa tempat. Bila satu iga atau beberapa iga patah pada beberapa tempat, sekarang disebut file chest. Gejala dan tandanya, nyeri saat nafas, perubahan bentuk dinding dada tidak mengembang dengan baik, gerakan paradoks, batuk darah, guarding position, memar di dada, dilatasi vena leher, mata merah, sianosis, tubuh atas bengkak. Tanda-tanda shock ini merupakan gejala patah tulang iga. Misalnya yang kecelakaan gitu ya, ini bisa terjadi patah tulang iga. Lanjut. Pertolongannya beri bantalan pada bagian yang patah, pada file chest, ganjal bagian yang patah, pasang gendongan, dan rujuk ke fasilitas kesehatan. Lanjut. Cedera dada terbuka. Nah, jadi terhadap saking chest wound atau luka hisap dada, keadaan mengancam nyawa. Jadi ada luka yang membuka ya, terbuka di bagian dada. Penanganannya, penilaian dini, jangan cabut bila benda menancap. Jadi ada sesuatu yang menancap ke dalam dada. Tutup luka dengan penutup kedap. Nah, tadi kalau umpamanya ada benda yang menancap, maka buat pembalut ya, bentuk donat ya, lalu kita taruh di apa istilahnya di atas luka. Nah, kita terus kita ikat gitu ya, menggunakan metela maupun yang lainnya. Lanjut. Ya, demikian untuk presentasi saya. Saya kira tidak usah ada pertanyaan ya. Apa ada pertanyaan? Monggo Mas Ali. Oke, itu dari teman-teman yang udah banyak sekali ya yang disampaikan oleh Pak Dian, mulai dari cedera jaringan lunak sampai cedera alat gerak. Mungkin dari teman-teman, adakah pertanyaan? Boleh nih, kalau misalkan ada pertanyaan boleh lewat chat dulu, atau langsung open mic boleh nih. Ya, silakan. Teman-teman, halo? Coba dulu paling nggak di chat saya gitu, mau tanya. Oh, ini ada dari Mbak Nur Azizah, Pak. Macam-macam APD itu apa saja? Oh iya, kayaknya Mbak Azizah kemarin ikut atau sudah lihat video kah? Ya, kalau sudah video itu kan sudah ada ya, alat perlindungan diri, ada sarung tangan latex, ada helm, ada baju pelindung dan seterusnya. Itu merupakan salah satu dari itu pertanyaan di soal ya. Nah, itu kan sudah ada sebenarnya ya. Itu contoh-contohnya ya. Ya, mungkin ada yang lain Mas? Itu jawabannya. Oke, terima kasih. Semoga menjawab ya Mbak siapa tadi, Mbak Nur Azizah. Mungkin Mbak Hilda Rizky. Ini ada pertanyaan Mbak Hilda Rizky atau itu? Ya, monggo. Atau yang lain deh, kalau misalkan ada pertanyaan boleh nih. Mumpung ada Pak Dian juga tuh, jago Bapak ini gitu. Tadi juga sempat ya 1-2 kali
kulik dikit-dikit nih tentang lomba PP. Jadi mungkin besok sama oke ya, suasana sudah baik-baik saja. Sudah agak mendingan, mungkin bisa diadakan lomba dari PMI Kebumen atau dari yang lain. Bermanfaat sekali teman-teman yang tadi disampaikan Mbak Dian, mulai dari yang improvisasi dan lain-lain. Mungkin ada yang lain, ayo tanya. Oh, ini ada Pak. Dari Laili Muflikah. Izin bertanya Pak, nama saya Laili dari SMA Negeri 1 Kebumen. Kalau ada kejadian terkena pecahan kaca, ditangani lalu penolong tidak sengaja membersihkan menggunakan kapas. Lalu untuk membersihkannya karena lengket kapas tersebut, gimana ya Pak? Dan pembalutan penakan itu apa? Ada 2 berarti ya, Mbak ini. Ya. Jika terjadi pecahan kaca, terus kalau misalkan kita bersihnya lewat kapas, itu kalau misalkan kapasnya ketinggalan gimana? Terus yang kedua ada pertanyaan tentang pembalut penekan, itu apa? Mungkin itu Pak. Ya, terima kasih. Mbak siapa namanya Mas? Mbak Laili. Ya, Mbak Laili ya. Ya, yang mana orangnya nih? Nggak kelihatan ya. Baik, tadi umpamanya ada pecahan kaca nih. Nah, pecahan kaca itu kategorinya apa? Kalau kacanya kecil ya mungkin bisa kita tangani sendiri ya. Ingat, kita selaku penolong kita hanya mencegah supaya korban tidak semakin parah. Tapi kalau lukanya sudah pecahan kacanya dalam besar itu ya saya sarankan mending bawa ke fasilitas kesehatan. Yang penting kita sudah melakukan pertolongan pertama dulu. Pertolongan pertamanya apa? Ya mungkin yang pertama kita harus membersihkan daerah luka. Tadi dengan menggunakan kapas boleh nggak? Atau menggunakan kapas boleh nggak? Boleh sebenarnya. Hanya ketika mungkin ada yang tertinggal dan seterusnya ya kita harus berhati-hati lah. Ya kalau ada yang tertinggal ke dalam luka ya kita berusaha bersihkan dengan mengambil dengan pinset atau dengan apa gitu. Nah, kok pecahan kaca itu belum keluar juga, ya lebih baik kita bawa ke fasilitas kesehatan. Walaupun sebenarnya kalau kita paksakan bisa, tetapi kan akhirnya malah semakin bisa menambah lebih parah lagi. Jadi ingat, kita penolong pertama bukanlah para medis, tetapi kita hanya menjalankan tiga itu ya supaya tidak terjadi luka lebih parah, terus mengurangi cedera dan seterusnya. Nah, kalau memang bisa kita keluarkan, ya pelan-pelan saja, asal tidak membuat cedera lebih parah. Seperti itu, Mbak. Nah, kalau tadi kapasnya kok tertinggal, asal itu tidak terlalu dalam, saya kira bisa diambil pakai pinset lah. Diambil pakai pinset pelan-pelan dan seterusnya. Mungkin itu Mas Ali jawaban saya. Oke, sama satu lagi tadi Pak, yang pembalut penekan itu apa? Ya. Dari Mbak Lili juga. Kalau pembalut, intinya kan pertama adalah untuk menekan penutup luka. Okay? Jadi fungsinya pembalut itu kan menekan supaya darah atau penutup luka itu tertekan dan akhirnya mengurangi pendarahan. Gitu. Jadi fungsinya pembalut penekan seperti itu. Mungkin itu Mas. Ya, terima kasih Pak Dian. Semoga menjawab ya Mbak. Siapa tadi Mbak Laili? Ada yang tanya lagi nih Pak. Dari Haris Mariski Tasari. Izin bertanya. Saya Haris Mariski dari SMP Eti Al-Furqon. Jika tertusuk benda itu penanganannya bagaimana ya Kak? Ya, tertusuknya apa dulu, benda apa dulu? Nah, tertusuknya apabila sampai mungkin menembus kulit ya, dalam artian mungkin sampai tembus ke bagian sebelahnya, ya kita diharapkan tidak langsung menariknya. Tapi kalau hanya tertusuknya itu dalam konteks tidak terlalu dalam, ketika dicabut tidak banyak tidak banyak yang lebih rusak lagi, itu saya kira tidak masalah. Contohnya gini, mungkin pernah mancing tanpa sengaja pancingnya itu atau patisnya itu kena ke kita, ke jari kita. Nah, kita bisa langsung melepasnya. Tapi kalau yang sifatnya besar, mungkin kalau di gambar-gambar kan ada sampai
tertusuk paku, karena dia jatuh terus tertusuk dan seterusnya, itu memang sebaiknya ya penanganannya tadi. Jadi kita buat pakai mitela adalah pembalut O, lalu kita masukkan melingkar ya, maksudnya kita posisikan benda tersebut tidak bergerak dengan donat O tadi. Nah, terus kita baru menggunakan pembalut yang lain untuk menekan pembalut donat ini supaya benda yang menancap itu tidak bergerak, semacam itu. Itu jawabannya Mas Ali. Oke, terima kasih Pak. Semoga menjawab ya teman-teman semua. Juga ini ada satu lagi yang tanya mungkin Pak. Mas Rifki Danu Pratama tentang kuis bagaimana? Itu mungkin, iya siap. Ini kuis sedang saya buka. Kuisnya sedang saya buka dan ternyata ya nilainya lumayan juga. Ada juga yang di bawah ya. Nanti hasilnya nunggu nanti ya. Jadi setelah ini saya share ke nanti sama Mas Ali, saya cek dulu yang dapat nilai bagus. Ini yang Wira bagus-bagus deh. Yang Wira nilainya bagus-bagus, tetapi tidak ada yang dapat nilai 100. Tertinggi adalah 92. Ini untuk yang Wira. Nah, untuk yang Madya, sementara nilainya yang tertinggi berapa ini? 92 juga. Ya, 92, yang Wira juga kelihatannya 92. Siapakah dia? Ya, nanti kita tunggu ya. Karena kita juga harus melihat nilai-nilai yang lainnya. Mungkin itu Mas Ali. Ada lagi? Oke, terima kasih Pak. Mungkin ya, tambahan nilai terendah itu 20. Nilai terendah 20, terus nilai tertingginya tadi adalah 92. Nah, maaf ya, kami tidak istilahnya tidak melihat yang nilainya tinggi, nilainya rendah itu apakah membuka pakai 2 HP untuk bisa menjawab atau bagaimana, kita tidak melihat itu ya, tapi kita yang penting di sini adalah nilai tertingginya siapa, seperti itu. Bisa saja sih nanti yang mengerjakan 2 orang, yang satunya lihat atau satunya tanya Google, satunya mengerjakan, bisa juga. Tapi kita ya positive thinking sajalah. Kami dari PMI positive thinking saja. Nanti yang nilainya bagus, yang Wira ini huruf terakhirnya huruf A. Huruf terakhirnya adalah huruf A. Bisa kelihatan Mas Ali? Enggak kan? Enggak ya? Ya. Yang Wira huruf terakhirnya A, yang Madya juga huruf terakhirnya adalah A. Ya pirang-pirang A. Ya, itu ya. Itu untuk hasilnya. Ada yang lain Mas Ali? Oke, begitu ya teman-teman tentang info quiz. Info terbaru adalah nilai tertinggi 92 dan yang 9 itu terakhir huruf terakhirnya nilai A. Nilai A. Ya. Huruf A, sorry. Nilai A malah. Begitu teman-teman, mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan atau udah cukup nih? Kalau sudah mungkin nanti habis ini kan kita rekap nilai itu. Nilai siapa aja 5 orang yang tertinggi, siap-siap aja teman-teman nanti dihubungi terus dapat hadiah deh gitu. Begitu ya teman-teman. Kayaknya mungkin cukup Pak Dian untuk siang sore hari ini. Iya, atau mau diumumkan sekarang? Gimana teman-teman? Sekarang atau nanti nih? Yuk. Sekarang apa nanti? Sekarang aja. Sekarang. Ya, Kak cari dulu yang Madya, tinggal yang Madya. Ya baik, ini nanti yang Madya, nanti yang 5 terbesar lah ya, 5 terbesar ini nanti silakan untuk mengirim nomor HP ke kami. Kami tunggu ya. Yang pertama, Madya dulu apa Wira dulu? Madya dulu, Kak. Madya. Wira. Madya. Madya dulu.
Wira. Ya udah, yang ini dulu ya, yang Madya dulu. Yang pertama, peringkat kelima dapat nilai 80. Belakangnya huruf H 3 kata. Anak laki-laki kelihatannya. Ayo, siapa? Ayo. Yang punya nama itu coba ngomong. Depannya S, inisialnya SDG. Siapa? Ayo, SDG. Saya Pak, saya Siapa? Satrio. Oh, bukan. Sorry, maaf. Bukan Satrio. Yang nomor 5 nilainya 76. Ya, nilainya 76. Atas belakangnya ada namanya Sari. Kira-kira siapa? Ya, langsung saja lah daripada kelamaan. Yang nomor 5 nilai 76 atau peringkat 5 Arda Bening Cantika Sari dari PMR Madya SMP Negeri 1 Karangsambung. Yang nomor 4 Harisma Rizky Tasari dari SMP IT Al Furqon Ambal. Berikutnya nomor 3 Satrio Damar Gali SMPN 2 Kutowinangun. Nomor 2 Nur Azizah SMP Negeri 1 Ambal. Dan yang pertama dapat nilai 92 Dewi Anggita PMR Madya SMPN 1 Gombong. Tepuk tangan buat teman-teman yang mendapat ya. Jadi yang pertama Arda, yang kedua Harisma, yang ketiga Satria, yang keempat Nur Aziza, yang kelima Dewi Anggita. Silahkan kirim nomor HP ke saya atau ke Pak M3, Mas M3 ya. Kirim formatnya nama, nomor HP, gitu aja. Yang Arda, Harisma, Satrio, Nur Aziza, dan Dewi Anggita. Yang Mira perlu diumumkan sekarang apa nanti? Sekarang, Pak. Sekarang, Pak. Ya. Sekarang. Ini berdasar waktu yang masuk, kecepatannya juga. Peringkat 5 nilainya ini 92 atas nama Faizal Akbar Irawan PMR Wira SMA Negeri 1 Kebumen. Peringkat 4 sama nilainya 92 atas nama Lia Hioratul Nabila PMR Wira SMA Negeri 1 Kebumen. Peringkat 3, nomor 3 adalah Rizka Andriani PMR Wira SMAN 1 Karanganyar. Nomor 2 Citra Nur Laila Agustin PMR Wira SMK Negeri 1 Kebumen. SMK ya, Negeri 1 Kebumen. Dan yang pertama adalah Fatika Arum Maulida PMR Wira SMK Negeri 1 Gombong. Ya, tepuk tangan buat kelima peserta. Faizal Akbar Irawan, Lia Hiyaratul Nabila, Rizka Andriani, Citra Nur Laila Agustin, dan Fatika Arum Maulida. Silakan yang Wira WA Japri ke saya atau di grup juga boleh. Setelah itu nanti tulis nama dan nomor HP-nya. Saya tunggu jangan terlalu sore supaya saya segera melapor ke PMI Kebumen. Terima kasih. Monggo Mas Ali untuk bisa closing atau ditutup langsung. Mohon maaf atas segala kekurangan saya dalam memberikan materi karena ini sifatnya teori, jadi tidak bisa langsung praktek. Kali lain kita insya Allah bisa latihan praktek.
terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Ali untuk menutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mas Ali. Oke, terima kasih kepada Pak Dian sudah memberikan ilmunya yang sangat luar biasa ya teman-teman. Saya minta izin rekap satu kali lagi. Kita udah belajar apa aja yang tentang PP tadi, khususnya tentang cedera jaringan lunak dan cedera alat gerak. Kita udah belajar tentang klarifikasi luka, yang ada jenis luka terbuka, ada jenis luka tertutup, lain-lain. Terus belajar juga tentang penutup luka, terus bagaimana cara merawatnya, terus sampai kita tadi juga sempat belajar tentang apa itu pembidayaan. Itu ya teman-teman. Juga ini baru teori teman-teman, sebenarnya masih banyak banget kalau tentang materi PP. Memang mungkin kelihatannya tadi apa materi semua agak membuat kepala pusing mungkin untuk teman-teman. Tapi ya semoga kita bisa bertemu lagi lain waktu, tatap muka dan ya lebih seru lah kayaknya kalau tatap muka kita bisa praktek langsung, dan semoga keadaan lebih membaik, teman-teman semua sehat selalu. Ya begitu mungkin untuk hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Minggu depan insya Allah kalau misalkan ada kesempatan dan ada waktunya, kita online lagi nggih Pak Dian. Ya semoga kita bisa bertemu lagi minggu depan, dan semoga ya harapan kecil ya kita bisa langsung lah tatap mukanya. Begitu teman-teman, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan. Terima kasih teman-teman semuanya yang udah hadir. Semoga ilmunya bermanfaat. Saya selaku pembawa acara mohon maaf jika ada salah kata atau penyampaian yang kurang berkenan ya. Begitu ya teman-teman. Sekian dari saya, mewakili Pak Dian juga. Terima kasih banyak, sekali lagi terima kasih banyak telah hadir. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, halo. Foto dulu dong yuk. Lupa tadi nggak foto. Kata ini Kak, kata ini Kak. Halo. Teman-teman yang masih di sini boleh dong kita on cam dulu. Kameranya diaktifkan, kita foto bareng. Kita foto. Foto kita. Oke. Gambaran guys. Mbak Dela, Mbak Amel, Mbak Maria, yuk. Boleh yuk on cam. Oke, wah banyak ini. Sip. Ada Mbak Arin juga ternyata. Ya Kak, halo. Halo. Yuk on cam yuk. Ya, siap-siapnya teman-teman. Oke, ya. Pertama dulu ya, mungkin nggak semua nggak apa-apa, tapi untuk kali ini, yuk, udah siap. Mbak Nur Azizah gimana? Oke, ya, satu. Oh, Mbak Nisha masih mencari tempat. Oke, aman ya? 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ganti gaya dong, gaya heboh. Gaya heboh. 1, 2, 3. Oke, last terakhir 1, 2, 3. Ya, oke. Terima kasih teman-teman semua. Sampai jumpa minggu depan. Semoga selamat juga kepada yang dapat kuis, dapat hadiah kuis.
Terima kasih.